Bismillahirrahmanirrahim. Oke, akhwati fillah, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kita buka metode kuncinya halaman 17 ya. Di halaman 17 ini kita akan mempelajari hamzah. Ya, jadi hamzah di dalam mushaf Rasmul Utsmani itu ada yang dikenal dengan namanya hamzah qata, ada juga yang dikenal dengan namanya hamzah wasl. Hamzah qata itu hamzah yang seperti apa? Hamzah itu kan hamzah atau alif ya. Karena kan kalau alif itu tidak semua alif itu hamzah, tapi kalau hamzah itu bisa bentukannya seperti alif. Kalau alif itu kan ada yang alif berfungsi sebagai tanda panjang 2 harokat, itu alif ya. Kalau hamzah ini adalah bentukannya bisa seperti alif. Biasanya kalau dalam kalau bentukannya ada alifnya selalu dibubuhi seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan hamzahnya. Ya. Jadi hamzah itu bentukannya bisa jadi ada yang di atas alif ya seperti ini, ada yang berdiri sendiri, ada yang di atas wawu misalnya seperti itu. Maaf ya, jadi Umi coret-coret, ada yang di atas iya. Yang penting dikasih hamzah, dia itu namanya hamzah. Nah, di sini ada hamzah qata. Hamzah qata itu yaitu hamzah yang dibaca menurut baris yang tertulis. Gitu ya. Nah, baris ini adalah harokat. Kalau dia harokatnya fathah jadi a, kalau harokatnya kasrah jadi i, kalau harokatnya dhammah jadi u. Misalnya di sini juga, ya. Bisa seperti di sini juga bisa seperti ini, bisa juga seperti ini juga bisa seperti ini misalnya, atau juga seperti ini ya. Itu tergantung daripada harokatnya gitu ya. Oke, Mami tutup dikit deh ini ya, maaf. Yang sekarang yang kita bahas ini seperti ini. Hamzah qata itu adalah hamzah yang dibaca menurut harokatnya atau baris yang tertulis. Misalnya sekali lagi, harokatnya fathah ya a, harokatnya kasrah ya i, harokatnya dhammah ya u. Di sini idza, nah ini hamzah qata. Kalau uqsimu, nah ini hamzah qata. Aimanahum, nah ini hamzah qata. Ya, sesuai barisnya. Nah, kalau hamzah wasl, kalau hamzah wasl itu apa? Hamzah wasl itu adalah hamzah yang dibaca di awal kalimat tapi tidak dibaca ketika dia berada di tengah kalimat. Ya, hamzah hamzah wasl adalah hamzah yang dibaca di awal kalimat tapi tidak dibaca ketika ada di tengah kalimat. Cara membacanya seperti apa? Tetap membacanya harokatnya itu fathah, kasroh, dan dhammah tentunya ya. Nah, kita lihat contoh di sini terlebih dahulu. Tadi ingat dibaca di awal kalimat dan tidak dibaca di tengah kalimat. Kita lihat di sini. Ini di awal kalimat, ini di tengah kalimat. Ini di awal kalimat, ini di tengah kalimat. Nah, yang di tengah kalimat ini tidak dibaca, tapi ini harus dibaca. Ini tidak dibaca, tapi ini harus dibaca. Ya, kalau di tengah kalimat langsung aja kita masuk ke huruf lam di sini. Jadi illal ladzina. Kalau ini tanazzalul malaika misalnya seperti itu. Tapi kalau di awal kalimat dia harus dibaca. Dibaca fathah, berarti kan tetap harokat itu kan ada fathah, kasrah, dhammah. Dibaca fathah apabila hamzah wasl ini bertemu dengan lam. Nah, ini hamzah wasl yang seperti ini. Kalau hamzah qata mah alif ada tanda hamzahnya dan ada harokatnya tentunya. Kalau hamzah wasl itu ada alif, ada sad, seperti sad kecil. Sad kecil ya ini. Nah, ini dibaca harokatnya fathah apabila hamzah wasl itu bertemu dengan lam. Jadi ini dibacanya alladzina, bukan illadzi, bukan ulladzi, tapi alladzina. Tapi ketika ada di tengah tidak dibaca illalladzina, tidak illa alladzi, tidak illa ulladzi, tapi illalladzina. Nah, sekarang ini tadi dibaca harokatnya fathah apabila dia bertemu dengan lam. Berarti ini dibacanya seperti apa?
Oke, al-malaikatu. Kalau di tengah tidak dibaca. Tanazzalul malaikatu. Nah, itu hamzah wasol ketika dia dibaca fathah. Nah, kemudian cara membaca yang kedua yaitu harokatnya dhammah. Hamzah wasol dibaca dhammah apabila huruf ketiga dari hamzah wasol ini berharokat dhammah pula. Hamzah wasol dibaca dhammah bila huruf ketiga dari hamzah wasol berbaris dhammah. Di sini hamzah wasolnya. Di sini huruf ketiganya. Huruf ketiganya apa? Kaf. Berharokat apa? Dhammah. Sehingga hamzah wasol juga dibaca dhammah. Jadi betul. Uzkur. Nah, ini pun sama. Hamzah wasol dibaca dhammah apabila huruf ketiga dari hamzah wasol adalah berharokat dhammah atau berbaris dhammah. Di sini huruf yang ketiganya dari hamzah wasol itu adalah ain. Ainnya berharokat dhammah sehingga hamzah wasolnya dibaca dhammah. Jadi cara bacanya betul. Ud'u. Oke, insyaallah ya bisa difahami ya. Hamzah koto, hamzah wasol. Dibaca harokatnya fathah apabila dia bertemu dengan lam. Dibaca harokatnya dhammah apabila huruf ketiganya adalah dhammah. Berarti tertinggal satu harokat lagi ya, yaitu harokat apa? Harokat kasroh. Oke, buka halaman berikutnya yaitu halaman 18. Nah, di sini dibaca harokat kasroh apabila huruf ketiga dari hamzah wasol berbaris fathah atau kasroh. Jadi kalau huruf ketiganya fathah, hamzah wasolnya dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya kasroh, dibaca juga hamzah wasolnya kasroh juga. Contoh di sini. Huruf ketiga dari hamzah wasol apa di sini? Berharokat apa? Huruf ketiganya ta, berharokatnya fathah. Berarti hamzah wasolnya dibaca kasroh. Istamsaka. Nah, gitu ya. Kemudian kalau di sini huruf ketiga dari hamzah wasolnya apa? Ta. Harokatnya apa? Fathah. Sehingga hamzah wasolnya dibaca kasroh. Jadi ikhtalafu. Satu lagi. Huruf ketiga dari hamzah wasol harokatnya apa? Fathah. Sehingga hamzah wasolnya dibaca apa? Kasroh ya. Jadi istauqada. Ya. Kemudian yang ini juga sama. Huruf ketiga dari hamzah wasol adalah kha. Harokatnya fathah. Berarti hamzah wasolnya dibaca kasroh. Ittakhadhu. Kita lihat ke sini. Hamzah wasol. Huruf ketiganya ro. Berharokat fathah. Berarti hamzah wasolnya dibaca kasroh. Iqra. Ini di surat Al-Alaq ya kemarin ya. Kemudian ini satu lagi hamzah wasol. Huruf ketiganya jim berharokat kasroh. Berarti hamzah wasolnya dibaca kasroh. Irji'i. Oke, jadi sekali lagi hamzah wasol dibaca kasroh apabila huruf ketiga dari hamzah wasol itu berbaris fathah atau kasroh. Ini contoh yang fathah. Ini contoh yang kasroh. Cuma satu contoh yang kasroh. Boleh deh kalau nggak ingin lebih jelas lagi kita lihat di surat Al-Fatihah ya. Di surat Al-Fatihah. Lihat. Nih, di ayat yang kedua. Hamzah wasol dibaca fathah apabila dia bertemu dengan lam. Alhamdu ar-Rahmani. Nah, coba lihat ke sini. Hamzah wasol dibaca kasroh apabila huruf ketiganya kasroh. Ihdinas sirata. Nah, ini hamzah wasol. Dibacanya harokatnya kasroh. Kenapa? Karena huruf ketiganya kasroh. Nah, cuma kalau untuk harokat fathahnya tidak ada contohnya di sini. Adanya tadi di surat Al-Alaq. Ya, insyaallah mudah ya. Insyaallah bisa difahami ya. Itu hamzah wasol. Ya, jadi nanti tugasnya adalah cara membacanya saja. Cara membacanya saja. Ini dibacanya apa? Kemudian ini dibacanya apa? Oke, Al-Fatihah seperti itu.
materi kita hari ini hanya membahas tentang hamzah qata dan hamzah wasal saja. Insyaallah kita lanjut ke talaki surat Asy-Syarah dan surat Ad-Duha.